Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita akan masuk ke mata kuliah falsafah keperawatan dengan judul materi hari ini adalah teori berubah. Baik, saya akan share materinya. Ya, ini adalah konsep berubah. Ini adalah punya Bu Yeni slide-nya. Jadi kebetulan Bu Yeni memang mengambil konsep ini dari dari buku KDK ya. Jadi saya nggak merubah isi dari konten ini, jadi tetap ini punya Bu Yeni. Baik, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, apa sih berubah itu? Power Ranger atau apa dulu kalau zaman saya tuh Satria Baja Hitam berubah atau Kamen Rider berubah. Nah, berubah berarti kalau Power Ranger itu berubah jadi orang biasa, jadi orang yang pakai kostum kan. Nah, begitu juga dengan sebenarnya apa itu pengertian dari teori berubah. Nah, berubah itu apa? Proses terjadinya perubahan atau membuat sesuatu atau kegiatan yang membuat sesuatu yang dari awal itu berbeda dari keadaan setelahnya. Jadi ketika sebelum itu berbeda dengan sesudahnya. Ya, jadi berubah itu tidak sama sebelum dan sesudah. Berubah itu pasti berbeda dari sebelum yang sesudah. Misalnya kalau teman-teman misalnya suka pakai skincare Korea kan. Nah, sebelum pakai skincare before gitu kan, mukanya hitam terus banyak jerawat, before afternya mukanya kinclong dan lain-lain. Nah, itu namanya berubah. Nah, jadi pengertian berubah itu adalah menurut Bruten 78 itu adalah proses penyebab yang menyebabkan perubahan perilaku individu dan institusi. Jadi ada sesuatu yang berubah. Nah, jadi di dalam keperawatan ini itu ada beberapa teori-teori yang akan kita simak di sini terkait dengan teori perubahan. Ada teori Kurt Lewin, teori Rogers, Redin, ada Lipid, Havelock, sama Spratly. Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu ada namanya teori Kurt Lewin. Nah, teori Kurt Lewin ini menyatakan ada 3 tahapan untuk berubah. Yang pertama pencairan, kemudian bergerak, kemudian pembekuan. Nah, apa contohnya kalau Kurt Lewin ini? Kalau pencairan itu misalnya, kalau zaman sekarang itu mau merubah, misalnya dulu belajarnya di kelas aja gitu kan, di kelas terus gurunya menjelaskan gitu ya. Nah, jadi si Kurt Lewin itu dia mau mencairkan dulu, mau membuka pikiran anak-anak kuliah yang dari semester-semester baru yang dari SMA mau ke kuliah itu dicairkan pikirannya dulu bahwa konsep kita kuliah itu adalah lebih banyak mahasiswa mencari tugas, berpikir sendiri, berpikir kritis. Nah, kemudian itu namanya unfreezing. Kemudian bergerak. Bergerak itu adalah melaksanakan perubahan tersebut. Nah, ketika masuk kuliah, nanti teman-teman semua diberikan tugas, diberikan masalah, kemudian dicarikan apa pemecahan masalahnya. Itu namanya moving. Kemudian setelah nanti teman-teman sampai semester 5 atau semester 6 itu sudah terbiasa dengan keadaan ini, di mana lebih banyak tugas, tidak banyak dosen yang menjelaskan, lebih banyak berpikir kritis. Nah, dilakukan tahap pembekuan atau refreezing. Nah, artinya dibekukan tadi perilaku yang teman-teman yang sebelumnya sudah terbiasa di awal dulu tuh maunya dosen aja yang menerangkan. Nah, sekarang setelah berubah perilakunya, dibekukan perilakunya biar tidak mundur lagi berubah menjadi perilaku yang awal. Jadi diharapkan perilaku yang baru yang sekarang dilaksanakan. Jadi perilaku baru ini dibekukan biar nanti teman-teman tidak berubah perilakunya ke perilaku lama. Itu menurut teorinya Kurt Lewin. Kemudian ada teori Rogers. Nah, si Rogers ini bilang perubahan itu harus mempunyai keuntungan yang berhubungan dan perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang tidak bertentangan. Jadi kalau berubah itu bukan berubah menjadi sesuatu yang buruk, tapi berubah menjadi sesuatu yang baik.
Dan pastinya berubah itu kompleks, karena berubah itu bisa saja berubahnya 180 derajat. Nah, proses 180 derajat itu tentunya banyak hal-hal yang dirubah di situ. Dan perubahan-perubahan ini bisa dibagi-bagi. Nah, misalnya ada perubahan perilaku, nanti kita lihat ada perubahan pengetahuan, dan proses perubahan ini dapat dikomunikasikan. Ya, menurut teori Rogers kayak gitu. Kemudian ada si Redin. Redin ini bilang ada 4 hal yang sebelum seorang manajer itu melakukan perubahan. Yang pertama harus ada apa ya perubahan yang akan dilakukan, ada maksudnya ada dulu perubahan yang mau dilakukan itu, apa yang mau dilakukan. Kemudian apa keputusan yang dibuat dan mengapa keputusan ini dibuat. Kemudian bagaimana ini dilaksanakan dan bagaimana kelanjutan pelaksanaannya. Misalnya nih kalian punya kawan sekos nih. Selama ini kalian itu bangunnya selalu jam 10 siang misalnya gitu, dan ini terlambat terus lah kayaknya. Nah, kemudian salah satu teman kosnya bilang, kita kayaknya harus bangun jam 7 nih. Nah, itulah perubahan yang harus dilakukan. Kemudian apa keputusan yang dibuat dan mengapa keputusan ini dibuat? Nah, kita harus bangunnya jam 7 pagi biar kita nggak terlambat terus masuk kampus. Jadi itu alasannya. Jadi bagaimana keputusan itu akan dilaksanakan? Nah, kita susun strategi yuk biar bangun pagi, misalnya bikin alarm atau minta ditelepon teman, atau mungkin kalau misalnya sangat kreatif kalian tuh bikin kayak jebakan, misalnya kalau misalnya jam 7 belum bangun juga tersiram air dan lain-lain. Kemudian bagaimana kelanjutan pelaksanaannya? Tentunya perubahan itu kalau misalnya keputusannya tadi harus ada alarm nih, alarmnya si A dan si B itu harus setiap 5 menit sekali harus hidup. Nah, bagaimana kelanjutan pelaksanaannya? Apakah hari itu aja atau seminggu sekali atau bagaimana? Nah, itu harus dipikirkan. Apakah setiap hari? Apakah alarmnya nanti itu sampai misalnya sudah terbiasa bangun pagi itu baru dimatikan? Nah, itu menurut teori Redin. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Kemudian si lipid, teori lipid. Nah, teori lipid ini ada 7 hal yang harus diperhatikan seorang manajer dalam perubahan. Kenapa sih saya nyebut-nyebut manajer? Karena manajer di sini adalah pimpinan yang nanti akan membuat perubahan. Nah, manajer itu tidak harus orang dalam sebuah perusahaan ya. Kita di rumah sendiri pun bisa menjadi manajer. Kita di rumah sakit sebagai perawat, kalau menjadi ketua tim atau menjadi kepala perawat itu bisa menjadi seorang manajer. Dan manajer inilah yang akan menjadi seorang yang membuat itu berubah. Nah, si lipid ini bilang kalau mau melakukan sebuah perubahan, yang pertama itu kita harus mendiagnosis masalah. Kita harus tahu dulu masalah apa yang mau dirubah. Kemudian mengkaji motivasi untuk kemampuan untuk berubah. Jadi kita lihat nih, kalau misalnya tadi saya lihat tadi kita contohkan misalnya teman-teman mau bangun pagi, terus kita kaji nih, apa kemampuan untuk berubahnya? Kira-kira bisa nggak ya anak nih bangun pagi? Nah, dilihat, anaknya nih tidurnya aja jam 3 pagi, gimana mau bangun jam 7 pagi? Nah, itu harus dilihat. Ya, jadi itu harus dikaji juga kemampuan-kemampuan, kemudian motivasi. Mau nggak dia walaupun dia bangunnya tidurnya jam 3 pagi, tapi mau nggak dia bangun jam 7 pagi? Nah, itu motivasinya. Oh, mau katanya. Nah, itu adalah bentuk dari motivasi. Kemudian menyeleksi objektivitas akhir. Jadi kita lihat nih, tujuan akhirnya nih sebenarnya apa? Kemudian memilih peran yang sesuai untuk agen berubah. Perannya sebagai apa? Kita ingin berubah ini memang untuk apa? Kemudian mempertahankan perubahan dan mengakhiri hubungan saling membantu. Ketika menjadi agen perubahan, kita menjadi agen perubahan, pastinya kita tujuannya adalah untuk membantu orang lain. Kemudian ada teori Havelock. Nah, si Havelock ini menekankan perencanaan yang akan mempengaruhi perubahan. Ada 6 tahap menurut Havelock. 1, membangun sebuah hubungan. Nah, di sini ceritanya kita sebagai orang yang ingin merubah. Nah, jadi ketika kita punya teman yang
sukanya bangun jam 10, kita ingin merubah. Nah, kita harus membangun sebuah hubungan. Artinya tidak tiba-tiba nggak kenal ini siapa, saudara bukan, teman bukan, apa-apa bukan, terus ingin merubah orang tersebut. Bisa? Tidak bisa. Pasti ini kita akan marah. Siapa kamu rubah saya? Kamu orang tua aja enggak gitu ya. Nah, pastinya harus ada sebuah hubungan dulu. Baru setelah ada hubungan maksudnya di sini hubungan pertemanan, ya hubungan adanya berkenalan dulu, misalnya hubungan perawat klien. Kemudian kita mendiagnosis masalah apa yang akan mau dirubah. Kemudian mencari sumber-sumber yang bisa berhubungan dengan pemecahan masalah. Kemudian kita cari jalan keluarnya, apa ya kira-kira jalan keluar untuk masalah ini. Kemudian meningkatkan penerimaan, memastikan bahwa apa yang terjadi saat ini atau apa yang berubah itu adalah ke arah yang lebih baik. Dan yang keenam itu adalah perbaikan diri sendiri menuju sebuah perubahan. Kemudian ada teorinya si Spratly. Siapa Spratly ini? Nah, Spratly ini menyatakan bahwa ada langkah-langkah untuk mengenali atau melakukan perubahan. Yang pertama mengenali gejala. Ini hampir-hampir sama ya semua teori-teori ini ya. Ada mengenali gejala, ada mendiagnosis masalah, menganalisis jalan keluar, memilih perubahan, merencanakan perubahan, melaksanakan perubahan, mengevaluasi perubahan, dan menstabilkan perubahan. Ya, ini kalau si Spratly ini dia lebih detail ya daripada teori-teori sebelumnya. Yang dimana Kurt Lewin tadi ada 3, di sini si Spratly ada 8 ya. Kemudian ada tingkatan perubahan. Nah, menurut Hasby dan Blanchard, ini menyebutkan ada tingkatan perubahan. Nah, ini yang saya bilang tadi, perubahan itu ada bagian-bagiannya. Ada perubahan pengetahuan. Jadi, kalau kita merubah seseorang, kita lihat mindset-nya dulu. Kita lihat mindset-nya dulu. Jadi, kita lihat ini mau berubahnya seperti apa. Maaf, saya bersin. Oke. Jadi mau perubahan itu yang pertama itu harus ada pengetahuan dulu yang berubah. Maaf guys, bersin-bersin guys. Maklum ya guys, dingin. Ya. Jadi yang pertama itu ada pengetahuan. Kenapa pengetahuan dulu? Kalau orang nggak tahu ya mau mana yang mau dirubah ya, mana mau dia berubah ya kan? Jadi harus diisi dulu, harus dikasih tahu dulu. Guys, kalau mau bangun pagi, itu manfaatnya adalah 1, tidak terlambat ke kampus, 2, kita jadi lebih sehat, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang harus dikasih tahu dulu. Jadi ada pengetahuan. Kemudian ada sikap. Sikap itu apa? Sikap itu adalah keinginan dari dalam diri sendiri. Oh iya, saya harus bersikap untuk mengambil sikap nih. Saya ingin berubah atau enggak? Nah, kemudian baru perubahan perilaku. Guys, yuk kita bangun pagi dengan menghidupkan alarm dan lain-lain. Nah, kemudian ada dari perubahan individu ini diharapkan ada perubahan perilaku kelompok. Nah, dengan kelompok itu misalnya kelompoknya sebelumnya suka terlambat gara-gara semua sudah bangun pagi, akhirnya satu kelompok jadi kelompok yang tidak suka terlambat. Nah, itu adalah tingkatan perubahan. Nah, dari isi dulu pengetahuannya, isi dulu otaknya, isi dulu kepalanya, kasih tahu orangnya untuk apa itu berubah. Baru dari otaknya ke hati. Bagaimanakah kita menerima terhadap informasi yang tadi diberi orang tersebut, si orang yang mau merubah kita itu. Baru kita berubah perilaku. Jadi sudah diisi kepalanya, sudah diisi hatinya, baru kita merubah perilaku secara individu maupun kelompok. Kemudian respon terhadap perubahan. Nah guys, ternyata tidak semua orang loh bisa menerima perubahan itu. Coba tanya diri sendiri. Kalau misalnya ada yang mau misalnya merubah diri kalian dari yang cantik
jadi yang jelek menjadi yang cantik, terus dikasih MS Glow dengan bayar mahal. Membayar mahal nih ya, kalian nih mau berubah nih dari misalnya kurang glowing jadi glowing, kemudian kalian harus membayar mahal untuk perubahan tersebut. Pastinya ada yang menerima. Oke, aku bayar berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, oke. Ada juga, enggak lah, enggak mau lah. Aku enggak mau, enggak setuju. Ada juga yang menolak. Aku tidak mau untuk berubah. Kalau yang tidak menerima, tidak mendukung tadi, aku mau berubah tapi dengan cara yang lain. Pakai aja yang murah-murah ada kok. Atau pakai aja kulit pisang, bisa kok membuat kulit aku menjadi lebih glowing daripada pakai MS Glow yang mahal banget itu misalnya. Terus ada yang menolak. Enggak lah, aku nggak mau berubah. Biar aja diri aku yang kayak gini. Nanti calon suami aku atau calon istri aku akan menerima aku apa adanya. Nah, siapa tahu seperti itu ya. Karena kenapa mereka menolak? Satu, takut akan hal yang tidak pasti. Kemudian takut akan kehilangan pengaruh. Kemudian takut kehilangan keterampilan, takut kehilangan reward, takut kehilangan respect, takut gagal. Nah, ini banyak ya. Khususnya untuk perubahan-perubahan misalnya perubahan-perubahan misalnya jadi ketua kelas, kok nggak usah jadi ketua kelas lagi. Terus dia menolak. Karena apa? Takut kehilangan pengaruhnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi orang itu berubah tidak berarti, belum berarti semua perubahan-perubahan itu bisa diterima. Contoh yang terbaru adalah vaksin. Itu kan kita mulai nih merubah perilaku kita. Dari yang mau vaksin dengan tidak vaksin. Ada yang menolak, ada yang menerima. Kemudian perilaku new normal. Disuruh pakai masker, tidak berkumpul, tidak pergi kemana-mana. Ada juga yang mematuhi, ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak mendukung, ada juga yang menolak. Seperti itu. Nah, itu adalah respon-respon terhadap perubahan. Nah, apa perubahan dalam keperawatan? Nah, kalau di dalam keperawatan menurut Cozier ini ada 7 pertanyaan yang harus dijawab. Apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Mungkinkah? Nah, apa-apa itu? Apa aja yang mau ditanyakan itu? Misalnya ketika kita mau melaksanakan asuhan keperawatan. Apa? Apa yang mau kita laksanakan? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Mungkin nggak? Nah, itu perubahan di dalam keperawatan. Mungkin kalau di dalam keperawatan ini terlihat secara umum, oh iya di dalam keperawatan umum juga sih gitu. Pertanyaan-pertanyaannya di tempat lain juga, mungkin di ilmu ekonomi juga pertanyaannya sama, tapi pengimplementasiannya ini di dalam dunia keperawatan. Ingat ya. Jadi pengimplementasian apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mungkinkah ini implementasinya di dalam dunia keperawatan. Jadi nanti teman-teman akan melihat ini, mungkin teman-teman belum belajar diagnosa keperawatan ya. Nah, ini akan nampak ketika teman-teman sudah mengaplikasikan ilmu ini. Nah, ini ada strategi perubahan. Nah, ada strategi persahabatan, politis, ekonomis, akademis, teknis, militer, konfrontasi. Ini strategi-strategi yang biasa kita gunakan atau biasa kita lihat kalau teman-teman sering menonton TV atau sering membaca koran atau melihat berita, banyak cara untuk merubah seseorang. Satu, strategi persahabatan. Nah, ini yang simpel-simpel aja, misalnya kita berkawan dan lain-lain supaya merubah teman kita menjadi ke arah yang lebih baik. Kemudian ada strategi politis. Ini adalah tingkatan yang lebih besar ya. Nah, caranya mungkin berubah dalam pemilihan presiden misalnya gitu. Nanti presiden A akan merubah ini. Jadi harus pilih presiden A. Nah, itu perubahan secara politis. Kemudian ekonomis. Ya, sekarang nih misalnya banyak kan orang akhirnya berubah dari jadi karyawan menjadi wirausaha karena apa? Karena mungkin karena di PHK, akhirnya mereka banyak yang membuat usaha sendiri. Nah, itu strategi ekonomis. Kemudian strategi akademis. Nah, nih strategi akademis nih yang sekarang teman-teman sedang jalankan. Misalnya nih perubahan dari teman-teman yang dulu baru tamat SMA, nanti selama kuliah di Eskep di sini kalian berubah menjadi seseorang yang berwibawa.
bijaksana, rajin, bersahabat, sangat intelek. Nah, bisa-bisa dengan kuliah di payung negeri jangan-jangan akan merubah teman-teman seperti itu. Bisa jadi ya. Kemudian ada secara teknis. Ya, secara teknis ini ya, secara teknik ya apa-apa saja yang mau dirubah. Misalnya skrupnya dirubah ke sini ke situ sehingga menjadi jalannya sebuah mesin menjadi berubah. Kemudian strategi militer. Nah, ini strategi militer untuk perubahan nih, misalnya biar Palestina tidak menyerang Israel, misalnya gitu. Harus ada gencatan senjata dan lain-lain, itu strategi militer. Kemudian konfrontasi, itu mengancam. Nah, ini sering nih. Kau kalau nggak kau pinjamkan aku duit kau, nanti aku bilang kau kadukan ke mama kau. Nah, itu konfrontasi ya. Jadi strategi-strategi ancaman itu sering juga dibuat untuk perubahan. Atau misalnya kalau teman-teman nonton film Korea Crash Landing on You, sih itu bapaknya si Upil. Kalau teman-teman tahu ya, bapaknya si Upil itu diancam sama penjahatnya kalau misalnya dia tidak ikut membantu kejahatannya si penjahat itu, dia diancam untuk orang tuanya dibunuh misalnya gitu. Nah, itu namanya strategi konfrontasi. Nah, jadi untuk berubah itu perlu adanya change agent. Apa itu change agent? Seseorang yang bisa merubah atau agen perubahan. Siapa itu agen-agen perubahan? Kalian semua ya. Kalian semua adalah agen perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang pasti untuk mengontrol perilaku. Kemudian menjadi bagian dari perubahan. Menyeleksi setiap fenomena, memilih hal-hal yang akan dirubah. Kemudian menghadapi perubahan dengan senang dan penuh humor, dan selalu berpikiran ke depan dan merenungi hal-hal yang terjadi di masa lalu. Jadi agen-agen perubahan itu adalah kalian yang nanti akan merubah sesuatu minimal diri kalian sendiri. Ya, jadi kalian ini tidak akan sama dengan kalian yang sekarang. Jadi contoh nih, saya hari ini, saya adalah saya 20 tahun yang lalu. Umur saya sekarang misalnya 30. Saya 10 tahun yang lalu maksudnya. Umur saya sekarang 30, berarti saya 10 tahun yang lalu ketika umur saya 20, saya sudah melakukan perubahan terhadap diri saya. Di mana saya waktu itu lumayan malas, nggak mau kuliahnya juga, ya saya jujur aja, saya juga dulu orang yang malas dan sering dapat C, dapat D waktu kuliah dan saya sering mengulang dulu ke bawah guys, ya. Jadi saya ingin merubah diri saya nih, saya nggak mau nih di semester 3 saya dapat D lagi. Jadi saya merubah diri saya dan akhirnya saya bisa kuliah sekarang, kuliah S2 dan saya adalah saya hari ini. Nah, saya adalah agen perubahan dan kalian juga akan menjadi agen perubahan minimal untuk diri kalian sendiri. Oke guys. Kemudian kita sebagai perawat juga sebagai change agents atau sebagai seorang yang berubah atau sebagai pembaharu. Sehingga perawat ini contohnya karakteristiknya sebagai pembaharu itu adalah dapat mengatasi atau menanggung resiko. Contohnya sekarang perawat COVID itu dia mau menanggung resiko untuk terkena COVID, tapi dia juga punya komitmen untuk harus berubah nih orang-orang nih, harus tidak boleh sakit COVID lagi nih. Kita harus merubah perilaku nih, dan kemudian mempunyai pengetahuan yang luas tentang keperawatan. Nah, fungsi pembaharu ini sangat penting loh sebagai kita sebagai orang yang mau merubah. Yang pertama itu mudah ditemui. Jadi kita bukan orang yang susah kali dicari, bukan ya. Kemudian dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian jujur dan tegas dalam menetapkan tujuan. Selalu melihat tujuan dengan jelas. Menetapkan tanggung jawab dari mereka yang terlibat dan menjadi pendengar yang baik. Jadi guys, kalau misalnya memang jadi agen pembaharu, ini dia syaratnya ya. Jadi silahkan dibaca.
Nah, jadi ada perubahan-perubahan profesi keperawatan ya di Indonesia. Ya dulu mungkin perawat digaji hanya 700.000, sekarang itu sudah 3 jutaan ke atas guys. Apalagi nih untuk perawat-perawat cowok yang biasanya diminta untuk di IGD, di ruang operasi, atau di ruangan-ruangan khusus misalnya hemodialisa, itu bayarannya banyak banget ya. Kemudian secara kependudukan, secara ilmu pengetahuan, dan secara tuntutan profesi keperawatan. Jadi rajin-rajin kuliah biar IPK-nya tinggi ya, biar gampang loh diterima di kerja dimanapun. Tapi kalau misalnya alumni payung negeri kayaknya kalau setiap angkatan tuh biasanya sold out. Sold out tuh artinya sudah diterima kerja di mana-mana. Paling mereka aja yang pindah-pindah sendiri, mungkin nggak betah di tempat ini, pindah ke sini gitu-gitu ya. Kemudian dampak perubahan untuk keperawatan, praktek perawatan. Dulu praktek perawatan masih sembunyi-sembunyi, sekarang praktek perawatan sudah bisa pampangin plang. Misalnya, kalau saya nggak lihat nih nama-nama kalian. Misalnya nih saya kan Eka Malvasari, Nurse Eka Malvasari MKep SPKep J, praktek keperawatan jiwa. Nah, itu saya bisa pampangkan kayak dokter di depan rumah saya sebagai konsultan perawatan jiwa. Jadi konsul perawatan jiwa itu bisa sama saya. Demikian juga kalian ya. Kemudian tantangan pendidikan keperawatan sekarang itu mulai dari sekarang S1, dari D3, S1, nurse, S2 keperawatan, spesialis keperawatan, kemudian sekarang ada S3 keperawatan, ada profesor keperawatan. Nah, itu sudah ada perubahan. Dulu dari yang nggak ada menjadi ada. Kemudian ada tantangan perubahan iptek. Sekarang perawat-perawat udah keren-keren ya, sudah membuat teknologi-teknologi untuk membangun dunia perawatan. Nah, pastinya antisipasi terhadap perubahan ini adanya penataan pendidikan keperawatan, jadi biar perubahannya itu ke arah yang positif, penataan pelayanan keperawatan, penataan lingkungan yang kondusif, dan pembinaan kehidupan profesian. Jadi diharapkan dengan perubahan-perubahan yang akan ada ini tidak berarah ke arah yang negatif, tapi berarah yang ke positif. Nah, tapi ada permasalahannya sekarang. Satu, peran perawat profesional tidak optimal. Ya, jadi perawat profesional ini sekarang kurang. Jadi teman-teman ini beruntunglah kuliah keperawatan. Jadi biar perawat profesionalnya menjadi lebih banyak. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik kelasnya itu boleh disuruh kuliah keperawatan. Karena apa? Perawat-perawat ini masih kurang loh. Jadi kalau ditanya mana yang lebih peluang kerjanya lebih besar, perawat atau bidan atau apa atau IKM? Kalau teman-teman tanya perawat, cobalah dicari apa namanya ruang kerja rumah sakit yang paling banyak sekarang itu perawat. Jadi teman-teman boleh informasikan kepada adik-adik kelasnya yang lain untuk kuliah keperawatan supaya perawat profesional ini jadi lebih banyak. Terus terlambatnya pengakuan body of knowledge profesi keperawatan. Nah, ini nih sangat disayangkan sekali karena harusnya keperawatan ini lebih cepat diakui dibandingkan di luar negeri. Itu tahun 17 sekian itu udah diakui. Cuma di Indonesia terlambat sekali seperti biasa ya, Indonesia. Kemudian terlambatnya pendidikan perawatan profesional. Nah, perlu kita ketahui bahwa SKep Nurse ini baru ada tahun 1980-an. Harusnya sudah ada tahun 18 sekian ya. Di dunia, di luar negeri sudah ada deh dulu-dulu, sedangkan Indonesia ini baru. Jadi makanya masih banyak di rumah sakit itu banyak yang belum S1 perawatan. Jadi yang dikatakan perawat profesional itu S1 nurse ya guys. Kemudian terlambatnya perkembangan pelayanan asuhan keperawatan. Jadi boleh dibilang teman-teman bahwa asuhan keperawatan di Indonesia ini baru ada loh sekarang standarnya. Dulu ada sih Nanda itu dari Amerika. Nah, baru-baru ini di Indonesia sekitar tahun 2017 itu sudah ada namanya SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Nah, ini sangat disayangkan sekali bahwa ini baru ada, tapi tidak apa-apa. Tidak masalah, daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kemudian ada faktor lain yang menjadi penghambat perawat secara profesional ini, adanya
antitetical terhadap perkembangan ilmu perawatan. Jadi ada orang-orang yang iri kali ya melihat ilmu perawatan ini. Kemudian banyak perawat-perawat yang rasa percaya dirinya rendah. Ah, nggak apa-apa kan saya hanya perawat. Tidak, perawat itu adalah perawat yang bekerja sebagai perawat. Kenapa harus rendah diri ya kan? Ya beda. Kalau dokter ya dokter, perawat ya perawat. Kenapa harus rendah diri ya kan? Kemudian masih banyak tuh perawat-perawat yang belum melakukan penelitian-penelitian keperawatan sehingga jadi ilmu-ilmu keperawatan ini penelitiannya riset-risetnya masih kurang. Kemudian pendidikan perawat hanya fokus pada pelayanan kesehatan yang sempit. Nah, ini harus dihitungkan ya. Rendahnya standar gaji perawat, tapi ini sumbernya tahun 98 ya, tapi tahun 2020 itu gaji perawat sudah sangat tinggi ya guys. Boleh dibilang nih ya, kalau kalian kerja-kerjanya di RSUD aja, itu kalau PNS, kalau misalnya kalian sudah kerjanya cukup 5 tahun ke atas itu sudah menerima 5 jutaan ke atas, mungkin bisa 5 sampai 10 jutaan. Kemudian ini sangat minimnya perawat menduduki pimpinan di suatu institusi kesehatan. Nah, ini mungkin kalian nih teman-teman semua yang bisa menjadi pucuk pimpinan nanti, mungkin jadi kepala puskesmas. Ada sih kepala puskesmas perawat, tapi tidak banyak. Nah, jadi kalian nih yang jadi kepala puskesmas nanti ya. Nah, langkah strateginya untuk menghadapi tren isu perubahan itu ada peningkatan pendidikan perawatan, pengembangan ilmu keperawatan, dan perubahan paradigma keperawatan. Ya. Oke, baik. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Mungkin bisa ditanyakan di kolom chat ya setelah ini. Bye. Semoga bermanfaat, guys.